Aku masih ingat betul hari itu. Meskipun sudah bertahan-tahan berlalu, hari yang kelihatannya biasa saja, tapi diam-diam menjadi titik awal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Hari Minggu, cuaca agak mendung. Angin bertiup pelan, dan aku berdiri di depan sebuah rumah yang selama ini hanya aku dengar dari cerita pacarku. Rumah orang tuanya. Rumah yang sebentar lagi akan sering aku datangi. Sebentar, sebelum cerita berlanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan lanjutan kisah-kisah seperti ini. Rumah yang kelak akan mengubah cara pandangku tentang cinta. Tanganku sedikit gemetar saat menekan bel pintu. Bukan karena takut, tapi lebih karena gugup. Ini pertama kalinya aku datang sebagai calon menantu. Bukan lagi sekadar pacar yang mampir sebentar. Ada harapan, ada penilaian, ada masa depan yang dipertaruhkan di balik pintu itu. Pintu terbuka, dan pacarku langsung menyambut dengan senyum lebar. Senyum yang selalu berhasil membuatku merasa pulang. Rambutnya terikat sederhana, wajahnya natural, dan matanya berbinar. "Masuk," katanya, sambil menarik lenganku pelan. Aku mengangguk dan melangkah masuk. Aroma masakan langsung menyambut. Hangat, seperti rumah pada umumnya. Ayahnya duduk di ruang tamu, membaca koran. Saat melihatku, beliau berdiri dan mengulurkan tangan. Jabatannya kuat, tapi tidak berlebihan. "Ini yang sering kamu ceritain itu ya?" katanya sambil tersenyum tipis. Aku membalas senyum, berusaha terlihat tenang. Kami mengobrol sebentar tentang pekerjaanku, tentang asal-usulku, tentang hal-hal standar yang biasanya ditanyakan orang tua pada calon menantu. Aku menjawab sebaik mungkin. Semua terasa normal, aman, tidak ada yang aneh. Sampai kemudian aku mendengar suara dari arah dapur. Suara itu lembut, tidak keras, tapi jelas, seperti suara seseorang yang terbiasa berbicara pelan, tapi didengarkan. Aku menoleh secara refleks, dan saat itulah aku melihatnya untuk pertama kali. Beliau berjalan keluar dari dapur sambil mengelap tangannya dengan lap kecil. Pakaiannya sederhana, tidak ada yang mencolok, tapi entah kenapa langkahku terasa berat saat berdiri untuk menyapanya. Seolah ada sesuatu yang menahan dadaku. "Ini calon menantuku," kata pacarku dengan nada bangga. Beliau menatapku, tatapan yang tidak menusuk, tidak menilai, tapi membuatku merasa sedang benar-benar dilihat. Senyumnya muncul perlahan, hangat, tulus. "Oh, ini tuh," katanya pelan. Aku menjabat tangannya. Tangannya hangat, lembut, tapi ada ketegasan yang aneh. Jantungku berdetak lebih cepat dari seharusnya. Aku menarik tanganku, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul tanpa izin. Aku langsung memarahi diriku sendiri dalam hati. Ini cuma gugup. Ini cuma pertemuan pertama. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kami duduk bersama, makan siang disiapkan, obrolan mengalir. Beliau lebih banyak mendengarkan. Sesekali tersenyum, sesekali menimpali dengan komentar singkat yang tepat. Aku memperhatikan caranya memperhatikan orang lain. Cara beliau menaruh piring, cara beliau menuangkan minum, cara beliau tertawa kecil saat ayahnya bercanda. Tanpa sadar, aku lebih sering memperhatikannya dibanding memperhatikan pacarku sendiri. Dan saat menyadari itu, aku langsung mengalihkan pandangan. Ada rasa bersalah yang muncul tiba-tiba. Setelah makan, pacarku membantu di dapur. Ayahnya kembali ke ruang tamu. Aku ikut ke dapur, berniat membantu juga, tapi dapur itu terasa sempit. Dengan perasaan yang tidak seharusnya ada. "Kamu nggak usah bantu, duduk aja," katanya lembut. Aku menurut, duduk di kursi kecil di sudut dapur. Kami hanya mengobrol ringan tentang jalanan yang macet, tentang cuaca yang akhir-akhir ini tidak menentu. Hal-hal sepele yang seharusnya tidak berarti apa-apa, tapi entah kenapa aku merasa nyaman, terlalu nyaman untuk sebuah obrolan singkat dengan seseorang yang seharusnya hanya aku hormati. Bukan aku rasakan kehadirannya sedalam itu.
Saat pulang, pacarku menggenggam tanganku di motor. "Gimana?" tanyanya. "Orang tuaku gimana?" Aku tersenyum. "Baik, aku nyaman." Dan itu bukan kebohongan. Aku memang nyaman, tapi aku tidak tahu saat itu kenyamanan itu akan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih sering datang. Alasannya selalu masuk akal. Mengantar pacarku, membantu ayahnya, sekadar makan malam. Dan setiap kali datang, perasaan itu muncul lagi. Pelan, tapi konsisten. Seperti air yang menetes terus-menerus ke batu, beliau selalu menyapaku dengan senyum yang sama. Selalu menanyakan kabarku. Selalu menawarkan minum atau makanan. Hal-hal kecil yang terlihat sepele, tapi entah kenapa terasa berarti bagiku. Aku mulai menunggu momen-momen kecil. Saat pacarku sibuk dengan ponselnya, saat ayahnya keluar sebentar, saat kami hanya berdua di ruangan yang sama, tanpa banyak kata, aku mulai sadar ada yang salah. Aku tahu betul batasannya. Aku tahu betul posisiku, tapi perasaan tidak selalu mau tunduk pada logika. Suatu sore, aku datang lebih awal. Pacarku belum pulang. Ayahnya masih di luar. Hanya kami berdua di rumah. Aku berniat pamit cepat. Tidak ingin terlalu lama. Tidak ingin memberi ruang pada pikiran-pikiran yang tidak seharusnya. Tapi beliau mengajakku duduk. "Kamu capek kelihatannya," katanya. Aku tertawa kecil. "Iya, sedikit. Kamu kerja terlalu keras," lanjutnya. Kalimat itu sederhana, tapi tidak ada yang pernah mengatakannya dengan nada seperti itu padaku. Nada yang bukan menggurui, bukan mengasihani, tapi peduli. Aku terdiam, tenggorokanku terasa kering. Kami mengobrol tentang hidup, tentang masa lalu, tentang keputusan-keputusan yang kadang harus diambil meski tidak semuanya benar. Beliau bercerita tentang mimpinya yang tidak semua tercapai, tentang bagaimana hidup seringkali tidak sesuai rencana. Aku mendengarkan, dan tanpa sadar, aku merasa sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar mengerti aku. Lebih dari siapapun, saat pacarku pulang, aku langsung berdiri, merasa bersalah, merasa seperti tertangkap basah. Padahal, tidak ada yang terjadi, tapi hatiku berisik. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh. Aku mencoba tidur, tapi bayangannya muncul lagi. Senyumnya, tatapannya, suaranya. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kapan perasaan ini muncul? Sejak kapan aku mulai merasakannya? Dan yang paling menakutkan, kenapa aku tidak bisa menghentikannya? Aku mencoba menjauh, mengurangi datang, membatasi obrolan, bersikap lebih formal. Tapi setiap kali beliau menyapaku dengan senyum yang sama, semua pertahananku runtuh sedikit demi sedikit. Aku tahu, ini salah. Aku tahu, ini tidak boleh. Tapi di titik itu, aku juga tahu satu hal yang paling menakutkan. Aku tidak hanya nyaman. Aku mulai jatuh, dan itulah awal dari semuanya. Awal dari perasaan yang tidak punya tempat. Awal dari cinta yang tidak seharusnya tumbuh. Awal dari kisah yang kelak akan membuatku belajar bahwa tidak semua cinta datang untuk dimiliki. Aku mulai menyadari perubahan kecil dalam diriku beberapa hari setelah kunjungan itu. Perubahan yang tidak langsung terlihat, tapi terasa. Cara aku bersiap sebelum datang ke rumah pacarku mulai berbeda. Aku memilih baju lebih lama dari biasanya. Bukan karena ingin terlihat rapi di depan pacarku, tapi karena ada bagian dari diriku yang berharap dilihat oleh orang lain. Dan saat kesadaran itu muncul, aku langsung merasa jijik pada diriku sendiri. Aku mencoba menepisnya, menganggapnya cuma pikiran kotor yang muncul karena terlalu sering berada di satu lingkungan yang sama. Aku berkata pada diriku sendiri, ini cuma fase, ini cuma salah paham perasaan, nanti juga hilang. Tapi perasaan tidak bekerja seperti itu. Aku tetap datang ke rumah itu, meskipun aku berjanji pada diriku sendiri
untuk menjaga jarak. Datang seperlunya, bicara secukupnya, tidak berlama-lama, tidak mencari alasan untuk tinggal lebih lama. Namun rencana seringkali kalah oleh kenyataan. Setiap kali aku datang, beliau selalu menyapaku dengan cara yang sama. Senyum hangat, tatapan yang tidak pernah berlebihan, dan pertanyaan sederhana tentang kabarku. Tidak pernah ada yang aneh, tidak pernah ada yang melampaui batas. Justru itulah yang membuat semuanya semakin rumit. Karena tidak ada alasan logis bagiku untuk merasa seperti ini. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah aku perhatikan pada siapapun. Cara beliau menghela napas saat lelah. Cara beliau merapikan rambutnya dengan gerakan refleks. Cara beliau terdiam sebentar sebelum menjawab pertanyaan, seolah memilih kata yang tidak akan melukai siapapun. Aku benci diriku sendiri karena menyimpan semua itu di kepalaku. Pacarku, di sisi lain, tetap seperti biasa, ceria, percaya, tidak pernah curiga. Ia sering bercerita tentang rencana masa depan kami dengan mata berbinar, tentang rumah kecil yang ingin ia punya, tentang warna dinding, tentang anak-anak. Aku mengangguk, tersenyum, dan berusaha terlihat seantusias dirinya. Tapi ada rasa bersalah yang mengendap di dadaku setiap kali ia menggenggam tanganku. Aku mulai membandingkan, dan itu kesalahan berikutnya. Tanpa sadar, aku membandingkan caranya memahami diriku dengan cara ibunya memahami diriku. Perbandingan yang seharusnya tidak pernah ada. Suatu sore, aku datang tanpa memberi kabar. Pacarku belum pulang dari kantor. Ayahnya masih di luar. Hanya ada beliau di rumah. Aku berniat hanya menitipkan sesuatu lalu pergi. Tunggu sebentar, katanya saat aku berdiri hendak pamit. Minum dulu. Aku ragu, tapi aku duduk. Kami duduk berhadapan. Jarak aman. Tapi perasaanku tidak mengenal jarak. Ia menuangkan teh hangat, meletakkannya di depanku, lalu duduk dengan posisi santai. Kamu kelihatan sering mikir belakangan ini, katanya pelan. Aku tersenyum kaku. Biasa, Bu. Kerjaan. Beliau mengangguk. Tapi tatapannya seolah mengatakan bahwa jawabanku tidak sepenuhnya benar. Anehnya, aku ingin jujur, ingin bercerita, ingin mengatakan bahwa aku lelah, bahwa aku bingung, bahwa aku takut. Tapi aku menahan diri. Aku tidak boleh membuka pintu itu. Menjelang menikah, memang banyak pikiran. Lanjutnya, wajar, kata menikah membuat dadaku sedikit sesak. Aku menunduk, menyesap teh, berharap panasnya bisa menenangkan pikiranku. Beliau tidak memaksa bicara, dan itu yang membuatku semakin nyaman. Tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan, hanya kehadiran. Saat pacarku pulang, suasana berubah. Aku kembali ke peran yang seharusnya. Tersenyum, bercanda, tertawa. Tapi ada jarak yang tidak kasat mata di dalam diriku. Di perjalanan pulang, pacarku bercerita panjang lebar tentang kantor. Aku mendengarkan. Tapi pikiranku melayang. Aku membenci diriku sendiri karena tidak sepenuhnya hadir. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar. Memutar ulang setiap percakapan, setiap tatapan, setiap jeda sunyi yang terasa terlalu bermakna. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan ini akan berhenti? Kapan aku bisa kembali normal? Aku mencoba mengurangi frekuensi datang. Aku mulai memberi alasan, sibuk. Aku mulai pulang lebih cepat. Aku mulai menjaga jarak fisik dan emosional. Tapi setiap kali aku berhasil menjauh, ada rasa kehilangan kecil yang muncul. Dan rasa itu menakutkan. Suatu hari, pacarku mengajakku datang lebih awal untuk membantu persiapan acara keluarga kecil. Aku tidak bisa menolak. Aku datang, mencoba bersikap biasa. Tapi sejak aku masuk, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Beliau terlihat lebih pendiam, tidak banyak bicara seperti biasanya. Sesekali melirik ke arahku, lalu mengalihkan pandangan. Aku menangkap perubahan itu.
dan jantungku berdegup lebih kencang. Apakah beliau juga menyadari sesuatu? Apakah beliau juga merasakan hal yang sama? Pikiran itu membuatku panik. Aku menghindari kontak mata. Aku sibuk membantu ini itu. Aku menjaga jarak sejauh mungkin. Tapi di satu momen, saat aku mengangkat kardus dan hampir terjatuh, beliau refleks meraih lenganku. Sentuhannya singkat, sangat singkat, tapi cukup membuat tubuhku kaku. Pelan-pelan, katanya. Aku mengangguk cepat dan langsung menjauh. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang curiga. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang runtuh. Sejak saat itu, aku tahu, ini bukan lagi perasaan sepihak. Atau mungkin aku hanya terlalu berlebihan. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Aku mulai menyiapkan diriku untuk jarak yang lebih tegas. Aku mulai merencanakan untuk lebih jarang datang. Lebih fokus pada pacarku, lebih fokus pada masa depan yang sudah aku pilih. Namun, hidup selalu punya cara sendiri untuk menguji niat baik. Suatu malam, pacarku pulang lebih dulu karena kelelahan. Ayahnya tidur lebih awal. Aku berniat pamit, tapi hujan turun deras. Beliau menyuruhku menunggu sampai hujan reda. Kami duduk di ruang tamu. Lampu redup, suara hujan mengisi keheningan. Tidak ada obrolan panjang, hanya kehadiran dua orang yang semasima menyimpan sesuatu. "Kamu berubah," katanya tiba-tiba. Aku menegang. "Maksudnya, kamu jadi lebih diam?" Lanjutnya, "Lebih sering menghindar." Aku ingin menyangkal, tapi aku tidak sanggup berbohong di hadapannya. Aku menunduk. "Kalau ada yang mengganggu pikiranmu," katanya lembut, "jangan dipendam sendirian." Kalimat itu hampir menghancurkan pertahananku. Aku menggenggam tanganku sendiri, menahan diri agar tidak bicara terlalu jauh. Aku tahu, satu kata saja bisa membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. "Aku cuma capek," jawabku akhirnya. Beliau mengangguk, tidak memaksa, tidak mengejar, tapi tatapannya menyimpan sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Malam itu, saat hujan reda dan aku pamit pulang, beliau berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Jaga dirimu baik-baik." Kalimat sederhana itu menemani perjalananku pulang, menggema di kepalaku, mengusik hatiku. Aku mulai menyadari bahwa perasaan ini tidak hanya salah, tapi juga berbahaya. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua orang. Untuk pacarku, untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, dan yang paling menyakitkan, aku tidak tahu bagaimana cara mengakhiri sesuatu yang tidak pernah benar-benar dimulai. Aku terjebak di antara dua dunia. Dunia yang seharusnya aku jalani, dan dunia yang diam-diam tumbuh di dalam kepalaku. Setiap hari, aku berjalan di garis tipis di antara keduanya, berharap tidak ada yang terjatuh, tapi semakin lama, garis itu semakin kabur. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus memilih. Entah memilih untuk jujur dan menghancurkan segalanya, atau memilih diam dan menghancurkan diriku sendiri. Bab ini adalah tentang kesadaran, tentang rasa yang mulai diakui, meski tidak diucapkan, tentang jarak yang ingin dijaga, tapi selalu gagal, dan aku belum tahu pilihan mana yang akan aku ambil. Aku mulai hidup dengan dua versi diriku sendiri, versi yang terlihat orang lain, dan versi yang hanya aku kenal saat sendirian. Di luar, aku adalah calon suami yang terlihat bertanggung jawab, datang tepat waktu, membantu persiapan pernikahan, dan selalu menggenggam tangan pacarku dengan senyum yang meyakinkan. Di dalam, aku adalah seseorang yang setiap malam berdebat dengan pikirannya sendiri, mempertanyakan perasaan yang tidak pernah ia minta untuk hadir. Hari-hari berjalan dengan kecepatan yang aneh, kadang terasa sangat lambat, terutama saat aku berada di rumah itu. Kadang terasa terlalu cepat, terutama saat aku ingin waktu berhenti agar aku bisa berpikir lebih jernih. Tapi waktu tidak pernah menunggu siapapun.
aku semakin jarang berbicara panjang dengan beliau. Bukan karena beliau berubah, tapi karena aku yang menarik diri. Aku menjawab seperlunya. Aku menghindari momen berdua. Aku memilih duduk di dekat orang lain. Semua kulakukan demi menjaga jarak yang aman. Setidaknya aman menurut logika, namun perasaan tidak pernah benar-benar peduli pada logika. Aku mulai menyadari bahwa setiap kali aku berhasil menjaga jarak, ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Ada kekosongan kecil yang muncul, dan itu membuatku semakin gelisah. Aku membenci diriku sendiri karena merasa seperti itu. Aku seharusnya merasa utuh bersama pacarku. Aku seharusnya merasa cukup. Tapi kenyataannya, ada ruang dalam diriku yang justru terisi oleh seseorang yang tidak seharusnya ada di sana. Pacarku mulai menyadari perubahan itu. Meski ia tidak tahu penyebabnya, ia menjadi lebih sering bertanya, apakah aku baik-baik saja? Ia lebih sering memelukku tanpa alasan. Ia lebih sering menggenggam tanganku lebih lama dari biasanya, seolah takut aku akan pergi. Dan setiap kali itu terjadi, rasa bersalahku semakin dalam. Suatu hari, kami menghabiskan waktu seharian di rumah orang tuanya untuk membahas detail pernikahan. Dari pagi sampai sore, banyak diskusi, banyak pendapat, banyak keputusan kecil yang terasa besar. Aku berusaha fokus. Aku berusaha hadir sepenuhnya, tapi pikiranku sering melayang, dan aku harus berulang kali menarik diriku kembali ke kenyataan. Sore itu, suasana rumah sedikit lebih ramai dari biasanya. Beberapa kerabat datang membantu. Pacarku sibuk di ruang tengah. Ayahnya berbincang dengan tamu. Aku berdiri canggung, tidak tahu harus membantu apa lagi. Beliau keluar dari dapur membawa nampan berisi gelas. "Kamu bantu bawa ini," katanya sambil menyodorkan sebagian gelas padaku. Aku mengangguk dan mengikutinya ke dapur untuk mengambil sisanya. Dapur terasa lebih sempit dari biasanya. Atau mungkin aku yang terlalu sadar akan keberadaannya. Kami berdiri berdekatan, cukup dekat untuk merasakan kehadiran satu sama lain, tapi tidak cukup dekat untuk menyentuh. Tapi jarak itu terasa lebih berbahaya daripada sentuhan. "Tadi kamu kelihatan capek," katanya pelan, tanpa menoleh. Aku menarik napas. "Iya, sedikit." "Kamu jangan terlalu dipaksa," lanjutnya. "Persiapan begini memang melelahkan." Aku mengangguk. Tidak ada yang salah dari kalimat itu. Tidak ada yang berlebihan. Tapi cara beliau mengatakannya membuatku merasa diperhatikan dengan cara yang terlalu personal. Aku menaruh gelas ke nampan, berusaha cepat selesai. Tapi saat aku berbalik, lenganku tanpa sengaja menyenggol lengannya. Sentuhan kecil, hampir tidak terasa, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup keras. Kami sama-sama terdiam sejenak. "Maaf," kataku cepat. Beliau menggeleng pelan. "Enggak apa-apa." Suara itu, nada itu, terlalu dekat, terlalu lembut. Aku segera melangkah keluar dari dapur, membawa nampan dengan tangan yang sedikit gemetar. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya terlalu sensitif, bahwa aku terlalu banyak berpikir, bahwa semua ini hanya ada di kepalaku. Tapi semakin aku mencoba menyangkal, semakin kuat perasaan itu muncul. Beberapa hari kemudian, pacarku harus lembur. Ia memintaku mampir ke rumah orang tuanya untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Aku ragu, tapi akhirnya setuju. Aku datang dengan niat singkat, ambil barang, lalu pulang. Saat aku tiba, rumah terasa sepi. Ayahnya belum pulang, pacarku belum datang. Hanya ada beliau di ruang tengah, duduk sambil melipat pakaian. "Kamu sendirian?" tanyaku. "Iya," jawabnya sambil tersenyum. "Masuk." Aku melangkah masuk dengan perasaan waspada. Ini situasi yang seharusnya aku hindari, tapi aku sudah di sini. Aku duduk di kursi yang paling jauh, menjaga jarak, menjaga sikap. Aku mengambil tas pacarku dan berniat pamit secepat mungkin. "Kamu nggak mau minum dulu?" tanyanya. Aku menggeleng. "Nggak usah, Bu,
Saya buru-buru, beliau mengangguk. Tapi matanya menatapku lebih lama dari biasanya. Tatapan yang membuatku ingin pergi, sekaligus ingin tinggal. Aku berdiri, siap pamit. Tapi tiba-tiba listrik mati. Rumah langsung gelap. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar-samar. Hujan kayaknya, katanya. Aku mengangguk. Saya pulang aja, Bu. Tunggu sebentar. Katanya cepat. Jangan keluar dulu. Gelap. Aku ragu, lalu duduk kembali. Hening menyelimuti ruangan. Tidak ada suara televisi. Tidak ada lampu. Hanya suara hujan yang mulai turun. Beliau menyalakan lampu darurat kecil dan meletakkannya di meja. Cahaya redup itu membuat suasana terasa lebih sunyi, lebih intim. Meski tidak seharusnya. Kamu kelihatan kurusan, katanya tiba-tiba. Aku tertawa kecil. Mungkin kamu makan yang teratur. Lanjutnya. Perhatian kecil itu membuat dadaku sesak. Aku menunduk, memijat jemariku sendiri. Kamu kenapa belakangan sering menghindar? Tanyanya pelan, hampir berbisik. Pertanyaan itu membuatku kaku. Aku tidak siap. Aku tidak punya jawaban yang aman. Aku nggak menghindar. Jawabku ragu. Beliau menatapku, tatapan yang tenang, tapi penuh. Kamu tahu maksudku. Aku menarik napas panjang. Inilah momen yang aku takuti. Aku bisa saja berbohong. Aku bisa saja tertawa dan mengalihkan pembicaraan. Tapi sesuatu di dalam diriku lelah untuk berpura-pura. Aku cuma lagi banyak pikiran. Kataku akhirnya. Beliau tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Aku bisa lihat itu. Kalimat itu terasa seperti pengakuan tanpa kata. Aku merasa telanjang, seolah semua yang aku sembunyikan terlihat jelas di hadapannya. Kamu bahagia? Tanyanya lagi. Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari sebelumnya. Aku ingin menjawab iya. Jawaban yang seharusnya, tapi kata itu tertahan di tenggorokanku. Aku diam terlalu lama. Beliau menghela napas pelan. Kamu gak harus jawab sekarang. Keheningan kembali turun. Tapi kali ini lebih berat, lebih penuh. Aku berdiri tiba-tiba. Saya pulang dulu. Beliau juga berdiri. Hujan masih deras. Aku gak apa-apa. Aku melangkah menuju pintu. Tapi beliau memanggil namaku. Suaranya pelan, tapi cukup membuatku berhenti. Kamu orang baik, katanya. Jangan terlalu keras sama dirimu sendiri. Aku tidak berbalik. Aku tidak berani. Karena aku tahu, kalau aku menoleh, aku mungkin tidak akan bisa pergi. Aku keluar ke hujan tanpa payung, membiarkan air membasahi kepalaku, membiarkan dingin menampar wajahku. Aku berharap hujan bisa memadamkan sesuatu di dalam diriku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Perasaan itu semakin nyata, semakin sulit diabaikan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang sampai pagi, memikirkan setiap kata, setiap tatapan, setiap jeda. Aku sadar, batas itu mulai kabur. Dan jika aku tidak melakukan sesuatu, aku akan melewati garis yang tidak bisa aku tarik kembali. Aku mulai mempertimbangkan untuk bicara pada pacarku. Tapi, bagaimana? Apa yang harus aku katakan? Bahwa aku mencintai ibunya. Pikiran itu saja sudah membuatku mual. Aku juga mempertimbangkan untuk bicara pada beliau. Meminta jarak, meminta bantuan. Tapi, aku takut pada jawabannya. Takut pada diriku sendiri. Yang aku tahu, aku sudah terlalu jauh untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku berada di titik paling rapuh dalam hidupku. Titik di mana satu keputusan kecil bisa mengubah segalanya. Dan di bab ini, aku mulai mengerti satu hal yang menyakitkan. Bahwa perasaan ini bukan lagi sekadar ketertarikan. Bukan sekadar nyaman. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, dan lebih sulit untuk dilepaskan. Aku menyebutnya mertua. Tapi hatiku mulai memanggilnya dengan cara yang tidak seharusnya.
Sejak malam hujan itu, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Bukan berubah menjadi lebih baik, tapi berubah menjadi lebih jujur. Aku tidak lagi bisa membohongi diriku sendiri. Aku tidak lagi bisa berpura-pura bahwa perasaan ini hanya salah paham atau sekadar kelelahan. Aku tahu apa yang aku rasakan, dan pengetahuan itu menjadi beban yang berat untuk dipikul setiap hari. Aku mulai menghindari rumah itu dengan cara yang lebih nyata, bukan sekadar pulang lebih cepat atau datang lebih jarang, tapi benar-benar menjaga jarak. Aku menolak ajakan pacarku untuk mampir tanpa alasan penting. Aku memilih bertemu di luar. Aku menciptakan ruang aman dengan cara menjauh. Meski itu terasa seperti menyiksa diri sendiri, pacarku tentu menyadari perubahan itu. Ia tidak bodoh. Ia hanya terlalu percaya, terlalu yakin bahwa aku baik-baik saja. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" tanyanya suatu malam saat kami makan bersama. "Kamu kayak ada di sini, tapi juga enggak." Aku terdiam. Sendokku berhenti di udara. Aku ingin jujur. Aku ingin mengatakan bahwa aku sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak bisa aku ceritakan. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak punya hak untuk melibatkan dia dalam kekacauan yang aku ciptakan sendiri. "Maaf," kataku akhirnya. "Aku lagi banyak pikiran." Ia menghela napas pelan. "Kalau ada apa-apa, kamu bilang, jangan dipendam sendiri." Aku mengangguk, tapi aku tahu ada hal-hal yang tidak bisa dibagi. Bukan karena tidak percaya, tapi karena terlalu menghancurkan. Persiapan pernikahan terus berjalan. Undangan dicetak, gedung dikonfirmasi, tanggal semakin dekat. Semua orang sibuk, semua orang terlihat bahagia. Dan di tengah semua itu, aku merasa seperti orang asing di hidupku sendiri. Aku mencoba fokus pada hal-hal teknis. Aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Aku pulang larut. Aku menghindari waktu kosong, karena aku tahu di waktu-waktu itulah pikiranku akan berlari ke tempat yang tidak seharusnya. Tapi sejauh apapun aku berlari, bayangannya selalu menyusul. Aku sering memikirkan beliau, memikirkan apakah ia baik-baik saja? Apakah ia juga merasakan jarak yang aku ciptakan? Apakah ia juga bertanya-tanya? Atau justru lega karena aku menjauh? Pikiran-pikiran itu datang tanpa diundang, dan aku tidak tahu bagaimana cara mengusirnya. Suatu sore, ponselku bergetar saat aku sedang di kantor. Nomor yang sangat aku kenal muncul di layar. Aku menatapnya lama. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. "Kamu baik-baik saja?" Pesan itu singkat, tidak ada emotikon, tidak ada penjelasan, tapi cukup membuat dadaku terasa sesak. Aku menatap layar, membaca ulang kalimat itu berkali-kali, seolah berharap menemukan makna lain yang lebih aman. Aku tidak membalasnya, bukan karena tidak ingin, tapi karena tidak tahu harus berkata apa. Setiap kata terasa berbahaya. Setiap kalimat berpotensi membuka pintu yang selama ini aku kunci rapat. Hari itu aku tidak bisa bekerja dengan tenang. Pikiranku terus kembali ke pesan itu. Mengapa ia mengirimkannya? Apakah ia khawatir? Ataukah ia juga merasakan sesuatu yang sama beratnya? Malamnya, aku pulang lebih awal. Aku duduk sendirian di kamar, mematikan lampu, dan membiarkan gelap menelan pikiranku. Aku memegang ponsel, menimbang-nimbang, lalu akhirnya mengetik satu kalimat. "Aku baik-baik saja. Terima kasih." Terima kasih. Kalimat yang aman, terlalu aman. Tidak membuka apa-apa, tidak juga menutup apa-apa. Balasannya datang lama setelah itu. Syukurlah, hanya satu kata. Tapi entah kenapa, kata itu membuat mataku panas. Aku meletakkan ponsel dan menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku merasa lelah. Lelah menahan. Lelah berpura-pura. Lelah menjadi orang baik yang terus berjuang sendirian. Sejak hari itu, pesan-pesan singkat itu sesekali muncul. Tidak sering, tidak intens, selalu
aman, selalu di batas yang bisa diterima. Tapi setiap pesan menjadi pengingat bahwa perasaan ini nyata dan tidak hanya hidup di kepalaku. Aku semakin merasa terjebak, menjauh, menyakitkan, mendekat, berbahaya. Tidak ada pilihan yang terasa benar. Suatu hari, pacarku mengajakku datang ke rumah orang tuanya untuk makan malam keluarga. Aku hampir menolak, tapi ia terlihat sangat berharap. Aku tidak tega. Aku mengiyakan dengan perasaan waspada. Saat aku tiba, suasana rumah terasa berbeda, lebih tenang, lebih sunyi. Lebih sunyi, tidak banyak tamu, hanya keluarga inti. Aku merasa seperti kembali ke tempat yang sudah lama aku hindari. Beliau menyapaku seperti biasa, tidak dingin, tidak berlebihan. Senyum yang sama, nada yang sama, tapi aku bisa merasakan jarak kecil yang baru. Entah itu aku yang menciptakannya, atau kami berdua yang sepakat diam-diam. Kami duduk makan bersama. Aku berusaha fokus pada percakapan di meja. Aku tertawa di waktu yang tepat. Aku menjawab saat ditanya, tapi setiap kali tanpa sengaja, pandanganku bertemu dengannya. Aku harus segera mengalihkan mata. Setelah makan, pacarku membantu membereskan. Ayahnya keluar sebentar. Tinggal kami berdua di ruang tamu. Situasi yang dulu membuatku nyaman, kini terasa menegangkan. Kamu kelihatan kurusan, katanya, memecah keheningan. Aku tersenyum tipis. Mungkin kamu makan yang cukup, lanjutnya. Aku mengangguk. Tidak ada yang salah, tidak ada yang berlebihan, tapi ada beban di balik kata-kata itu. Aku berdiri, aku keluar sebentar. Beliau tidak menahan. Iya, aku keluar ke teras, menarik napas panjang. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang. Dan setiap langkah kecil bisa membuatku jatuh. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, sampai pacarku memanggilku untuk pamit pulang. Di perjalanan, pacarku terlihat lebih pendiam dari biasanya. Aku meliriknya. "Kamu kenapa?" tanyaku. Ia menggeleng. "Enggak apa-apa, tapi aku tahu ada sesuatu." Aku hanya tidak tahu apa. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Aku mulai bermimpi tentang beliau. Mimpi yang tidak pernah melampaui batas, tapi cukup membuatku terbangun dengan perasaan bersalah yang mendalam. Aku bangun dengan dada sesak, bertanya pada diriku sendiri, kapan ini akan berakhir? Aku mulai berpikir tentang satu-satunya jalan keluar yang mungkin. Bukan mengaku, bukan mendekat, tapi pergi, menjauh sejauh mungkin. Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Aku mulai merencanakan untuk menghilang sejenak, mengambil jarak sebelum pernikahan, menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa aku bisa mengubur perasaan ini selamanya. Namun sebelum rencana itu sempat aku jalankan, sebuah kejadian kecil kembali mengguncang pertahananku. Suatu malam, ponselku kembali bergetar. "Kamu kelihatan sedih belakangan ini." Aku menatap pesan itu lama. Jari-jariku gemetar. Aku merasa seperti seseorang yang berdiri di depan pintu yang selama ini ia hindari. Dan kini pintu itu terbuka sedikit demi sedikit. Aku mengetik, menghapus, mengetik lagi, lalu menghapus lagi. Pada akhirnya, aku memilih jujur setengah-setengah. Aku cuma capek. Balasannya datang tidak lama kemudian. Kalau capek, istirahat. Jangan memaksa diri. Kalimat itu sederhana, tapi aku tahu ada perhatian di baliknya. Perhatian yang tidak seharusnya aku terima dengan cara ini. Aku menatap layar sampai lampu ponsel meredup. Aku merasa kalah. Kalah oleh perasaanku sendiri. Kalah oleh situasi yang aku ciptakan. Di titik ini, aku mulai mengerti bahwa menjaga rahasia bukan berarti tidak ada yang terluka. Justru sebaliknya, rahasia ini perlahan menggerogoti semua hal baik dalam hidupku, hubunganku, ketenanganku, diriku sendiri. Aku berada di persimpangan yang paling sunyi. Tidak ada yang bisa aku mintai pendapat. Tidak ada yang bisa aku salahkan selain diriku sendiri. Aku harus membuat keputusan.
Dan apapun pilihannya, akan ada harga yang harus dibayar. Bab ini adalah tentang kelelahan, tentang hati yang terlalu penuh oleh sesuatu yang tidak bisa ia bagi, tentang cinta yang tidak pernah diucapkan, tapi terasa semakin berat setiap harinya. Dan aku tahu, bab berikutnya akan menjadi penentu. Entah aku akan menyelamatkan semua orang dengan mengorbankan diriku sendiri, atau aku akan membiarkan perasaan ini menghancurkan segalanya. Aku belum tahu jawabannya. Yang aku tahu, waktu hampir habis. Hari-hari menjelang pernikahan terasa seperti berjalan di dalam kabut. Aku tetap bergerak, tetap hadir, tetap menjalani semua yang harus dijalani. Tapi rasanya, aku tidak sepenuhnya ada. Setiap langkahku terasa berat. Bukan karena ragu pada pernikahan itu sendiri, tapi karena ada bagian dari hatiku yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Aku akhirnya memutuskan untuk pergi beberapa hari. Bukan kabur, bukan membatalkan apapun, hanya mengambil jarak. Aku bilang pada pacarku bahwa aku butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum hari besar. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mengangguk. Ia selalu begitu. Percaya tanpa banyak bertanya. Aku pergi ke kota kecil yang jauh dari keramaian, menginap di penginapan sederhana. Ponselku sengaja aku matikan sebagian besar waktu. Aku ingin banner-banner sendiri. Aku ingin mendengar pikiranku sendiri tanpa gangguan. Di sana, aku banyak merenung. Aku mengingat awal pertemuan kami. Aku mengingat senyum pacarku yang tulus. Aku mengingat bagaimana hidupku seharusnya berjalan. Lalu, tanpa bisa dicegah, pikiranku kembali pada beliau. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya yang aku rasakan? Apakah ini cinta? Atau hanya kekosongan yang menemukan bentuknya pada sosok yang salah? Apakah aku mencintainya sebagai seorang perempuan? Atau aku hanya mencintai cara beliau melihatku, memahami aku, tanpa menuntut apapun? Jawabannya tidak sederhana, tapi semakin lama aku berpikir, semakin jelas satu hal muncul terlihat. Perasaan ini tumbuh bukan karena ia mencoba mendekat, bukan karena ia melanggar batas, tapi justru karena ia selalu berada di tempat yang aman, tenang, dan penuh pengertian. Dan mungkin, disitulah letak kesalahanku. Aku terlalu lama tidak merasa dipahami sedalam itu. Aku menyadari bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti ingin memilikinya. Kadang, cinta datang untuk menunjukkan kekurangan dalam diri kita sendiri, untuk mengajari kita sesuatu yang pahit. Tapi perlu, setelah beberapa hari, aku pulang, lebih tenang, tapi juga lebih mantap. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Meski itu tidak mudah, aku kembali ke rutinitas persiapan pernikahan. Aku lebih banyak tersenyum. Aku lebih hadir. Pacarku terlihat lega melihatku seperti itu. Ia memelukku lebih lama, seolah takut aku akan menghilang lagi. "Terima kasih sudah balik," katanya pelan. Aku membalas pelukannya. "Maaf, bikin kamu khawatir." Malam itu, aku datang ke rumah orang tuanya untuk terakhir kalinya sebelum hari pernikahan. Aku tahu ini mungkin akan menjadi momen terakhirku melihat beliau sebelum semuanya berubah. Suasana rumah tenang, tidak banyak orang. Pacarku sedang di kamar, ayahnya keluar sebentar. Dan seperti takdir yang sengaja menyusun ulang adegan, aku dan beliau kembali berada di ruang yang sama. Kami duduk berhadapan, jarak aman, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. "Kamu kelihatan lebih tenang," katanya. Aku mengangguk. "Iya, bagus." Lanjutnya, menjelang hari besar, pikiran memang harus dijaga. Aku tersenyum tipis. Ada banyak hal yang ingin aku katakan. Banyak, tapi aku tahu, aku tidak akan mengatakannya. Aku hanya ingin mengucapkan satu hal yang aman. "Terima kasih," kataku. Beliau menatapku. "Untuk apa?" "Untuk apa?" "Untuk semuanya," jawabku jujur. Beliau tersenyum. Senyum yang sama seperti pertama kali aku melihatnya. Hangat,
tapi kini terasa seperti perpisahan. Kamu akan jadi suami yang baik, katanya pelan. Kalimat itu terasa seperti restu, sekaligus batas terakhir. Aku mengangguk. Tenggorokanku terasa berat, tapi aku menahan diri. Aku berdiri, aku pamit. Beliau ikut berdiri. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan, hanya jarak yang terjaga dengan sempurna. Hati-hati di jalan, katanya. Aku berjalan menuju pintu tanpa menoleh. Kali ini, aku berhasil. Aku tidak menoleh. Karena aku tahu, jika aku menoleh, aku akan membawa perasaan yang seharusnya aku tinggalkan. Hari pernikahan tiba. Rumah ramai, gedung penuh. Semua orang tersenyum. Semua orang terlihat bahagia. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian pengantin, menatap diriku sendiri. Aku terlihat baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku memang merasa begitu. Aku berjalan ke pelaminan. Musik mengalun. Tamu berdiri. Pacarku, yang kini akan menjadi istriku, berjalan ke arahku dengan mata berbinar. Aku tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar aku rasakan. Saat prosesi berlangsung, tanpa sengaja, pandanganku menyapu barisan tamu. Dan di sana, aku melihat beliau duduk tenang, rapi, tersenyum, matanya berkaca-kaca. Tapi tidak ada kesedihan di sana, hanya keikhlasan. Pandangan kami bertemu sesaat, sangat singkat. Tidak ada pesan, tidak ada isyarat, tapi cukup untuk mengucapkan selamat tinggal yang tidak pernah diucapkan. Aku mengalihkan pandangan, fokus kembali ke depan, fokus pada hidup yang aku pilih. Setelah semua selesai, setelah tamu pulang, setelah hari panjang itu berakhir, aku duduk bersama istriku di kamar. Ia bersandar di bahuku, lelah tapi bahagia. Akhirnya ya, katanya. Aku mengangguk, iya. Akhirnya, malam itu, saat semuanya sunyi, aku berdiri di dekat jendela, menatap langit. Aku tidak lagi merasa sesak, tidak lagi merasa terjebak. Ada rasa lega yang pelan-pelan mengisi dadaku. Aku tahu, perasaan itu tidak akan hilang begitu saja. Ia mungkin akan tinggal sebagai kenangan, sebagai bagian dari hidup yang tidak perlu dihapus, tapi juga tidak perlu dihidupkan kembali. Aku menyebutnya mertua. Dan akan selalu begitu, karena cinta yang dewasa bukan tentang mengikuti perasaan, tapi tentang memilih yang benar meski terasa berat, tentang menahan diri demi menjaga banyak hati tetap utuh. Ada cinta yang datang bukan untuk dimiliki, ada rasa yang hadir bukan untuk diperjuangkan, ada perasaan yang cukup disimpan, lalu dilepaskan dengan tenang. Dan mungkin itulah bentuk cinta yang paling jujur yang pernah aku rasakan.